Oke, bagaimana cara menginput kondisi bangunan atau ruang dengan menggunakan rumus ya. Oke, langsung saja kita masuk ke Sarpras. Oke, kita masuk ke tanah dan bangunan. Oke, sebagai contoh kita input kondisi di gedung perpustakaan ya. Kita pilih gedung perpustakaan, kita klik kondisi. Sini kita input kondisi kerusakan bangunan tersebut. Oke. Di sini seperti tutorial saya sebelumnya, kita harus mengisi pondasi, struktur, dan atap untuk gedung ya. Gedung atau bangunan ada 3 komponen yaitu pondasi, struktur, dan atap. Untuk pondasi ini adalah utama yang kita input pertama. Kalau sudah dinyatakan seperti ini, kita pilih di sini. Nah, kerusakannya kriteria rusak berat, otomatis kita berhenti di sini. Struktur dan atap sudah tidak usah kita isi karena sudah dinyatakan rusak berat. Kalau kita pilih rusak ringan seperti ini, kita harus isi bawahnya sampai selesai ya, tingkat kerusakannya. Oke. Terus di sini ada misalnya kita isi 10 Oke. Tingkat rusak berat ya, sudah rusak berat. Oke, harus kita isi lagi 20 misalnya. Oke, nyatakan rusak berat ya. Oke. Nah, mungkin bertanya-tanya, kita untuk menentukannya ini untuk pondasi penurunan merata pada seluruh struktur bangunan itu ada kriterianya apa? Kerusakan kolom 10% itu kriterianya apa? Nah, kita harus ada dasarnya. Ya. Di aplikasi ini kita dituntut untuk lebih teliti dalam menginputkan kerusakan. Tidak asal dengan menginputkan angka 10, 20, 20 ya. Oke, untuk cara menghitungnya kita di sini. Oke, kita close ya. Kita close, kita ulang lagi. Kita input kondisi. Nah, di sini formulir kalkulator perhitungan tingkat kerusakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Nah, di sini klik di sini, pastikan kondisinya ya, kondisi terhubung internet karena download. Oke, kita buka, nanti berbentuk Excel ya. Nah, di sini akan menghitung tingkat kerusakan dalam satu bangunan. Oke, ya. Ini sebagai contoh saja, ya ini formulir saja bisa diganti, ya bisa diganti sesuai dengan kondisi ruang tersebut. Misalnya tadi bangunannya perpustakaan, ya bisa diganti. Seperti ini. Data lainnya juga bisa diganti ya. Oke, yang paling penting ada di sini. Oke, komponen. Ya, untuk pondasi, oke, di sini sudah kita harus menginput angka-angkanya seperti ini ya untuk pondasi. Oke, nah di sini tingkat kerusakannya sudah kita kecilkan aja ya. Oke, biar kelihatan kurang kecil. Oke, oh, maaf. Oke, tingkat pondasi di sini tidak ada kerusakan. Nah, di sini kalau untuk pondasi tinggal kita input di sini ya, ada tanda panah. Oke, penurunan merata pada seluruh struktur bangunan, berarti ada tingkat penurunan yang merata pada seluruh struktur bangunan. Oke, untuk pondasi ini kita isi ya, sini tingkat kerusakannya. Oke, otomatis menghitung 20% sendiri ya.
Oke. Di sini ada presentasi dari dari kementerian ya, Dirjen Dikdasmen maksudnya. Nah, ini untuk pondasi kriterianya seperti ini. Ya. Tadi dinyatakan penurunan tidak merata namun perbedaan penurunan seperti ini. Ya, bisa dibaca nanti ini kriterianya untuk pondasi. Oke. Selanjutnya untuk struktur. Oke, untuk perhitungan struktur di sini kita kolom. Kolom adalah di sini ini pondasi tidak merata, silakan dibaca sendiri. Ini dinyatakan rusak berat ya kalau pondasi. Oke, sekarang kolom. Kolom itu adalah seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Ini yang namanya kolom. Oke. Bisa dihitung tingkat kerusakannya, dihitung per bijinya. Maksudnya per item kolomnya ada berapa. Oke. Saja misalnya kolomnya bangunan tersebut ada 12. Oke ya. Jumlahnya ada 12. Oke. Yang 1 2 3 4 5 ini mengacu pada ini. Oke, klasifikasi 1 2 3 4 5. Oke, 1 adalah rusak sangat ringan, 2 rusak ringan, rusak sedang sampai berat ya. Oke. Misalnya dihitung yang rusak sangat ringan nggak ada, kita isi 0. Yang rusak ringan ada 1. Rusak sedang ada 1 misalnya ya. Ada 1 kolom ya yang rusak. Yang rusak berat ada 1. Rusak sangat berat ada 0. Otomatis akan menghitung 15% untuk kolom ya. Oke. Selanjutnya balok. Oke, balok. Ini salah satu kerusakan kolom ya. Ini yang dinamakan kolom. Oke. Ini sekarang balok. Nah, balok adalah yang menghubungkan antara kolom dengan kolom yang satu di bagian atas. Ya, di sini itu namanya balok seperti ini. Oke. Nah, balok sama perhitungannya 1 2 3 4 5 tingkat kerusakannya. Oke. Sama kita hitung baloknya ada berapa. Misal baloknya ada 12 juga. Oke. Kita isi. 1 itu yang rusak sangat ringan. Misalnya ada 2. Yang rusak ringan ada 1. Rusak sedang kosong, rusak berat kosong, rusak sangat berat kosong. Otomatis menghitung 7% ya. Dari struktur kolom 15, balok 7, plat. Sekarang plat. Oke. Kita masukkan plat ya. Ini kolom, kerusakan kolom. Contoh kerusakan kolom. Sekarang plat lantai. Oke. Biasanya bangunan yang ada yang berlantai lebih dari 1 ya. Misalnya ada dak seperti itu, dak di atasnya ya, dicor ya, seperti ini. Itu namanya plat lantai, bukan yang di bawah tapi yang di atas. Oke ya, plat lantai. Oke. Sini seperti dak tingkat 2 misalnya, itu ada dak ya, lantainya bukan genteng ya. Itu sama penghitungannya. Oke. Bisa dibaca sendiri. Ini retak rambut itu termasuk rusak sangat ringan. Nah, ini hitungannya seperti ini. Contohnya, oke, nggak ada contoh ya. Oke, plat lantai rusak. Oke. Kita hitung jumlah plat. Hitungannya seperti ini ya. Hitung ini 1, ini 2, ini 3 ya. Misalnya platnya ada 4 ya, ada 4. Semuanya tidak ada kerusakan misalnya ya, kosong semua, nggak ada yang rusak ya. Oke. Maka dari itu 0%. Oke. Ini cara menghitungnya ya. Atap, sekarang atap. Oke, kita pasti ke atap. Nah, atap adalah di sini ya, rangkanya. Oke. Akan di sini perhitungannya seperti ini, atap ya. Oke, hitung kerusakan komponennya. Oke, atap.
kesatuan ya. Untuk atap itu bisa dari besinya, bisa dari rangka besinya ini ya, rangka besinya. Oke. Bisa dari kayu ya. Tingkat kerusakannya sama 1 sampai 5. Oke. Ini penutup atap, struktur rangka, cording ini terlalu ribet ya. Pokoknya atap aja nanti rusaknya. Oke, kita input. Misalnya atap, langsung ada kerusakannya gimana. Misalnya ada kerusakan 1%. Oke, rusak ringan ya. Kalau nggak ada ya dikasih 0 aja. 0 0 atau 1 misalnya. Oke, 60 terlalu banyak ya kerusakannya ya. Oke, misalnya 1 kosong. Kita enter itu ini. Oke, selanjutnya plafon, dinding, lantai tinggal kita sama perhitungannya. Kita jumlahnya dulu ada berapa. Oke, ini dari dalam persentase ini ya. Oke, kalau plafon langsung persentase, langsung rusaknya berapa persen, bisa dihitung sendiri. Kalau dinding hitungannya per item sama, lantai sama. Kalau utilitas ini milih ya, milih saja, bisa dilakukan dari sana nanti atau dari ini milih. Kalau yang di sini milih ya. Oke, sama ini dijumlah. Oke. Nah, ini nanti kita masukkan di sini kerusakannya berapa persennya ya. Seperti ini nanti kita masukkan di sini. Oke. Kolom misalnya tadi kerusakan kolomnya, maaf. Oke, kolomnya 15, baloknya 7%. Oke, kita masukkan kolom 15, balok 7%, yang pondasi tadi 20. Oke, yang ini. Oke ya. Demikian, semoga membantu teman-teman. Itu sebagai arsip, nanti sebagai dasar kita penghitungannya berapa persen itu dari perhitungan yang disarankan dari Kementerian PUPR. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rata.